Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiatul Azizah dengan NIM 203180231. Saya dari kelas PGMIG semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah psikologi dan psikologi pendidikan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan ada dua kata, yang pertama psikologi dan yang kedua pendidikan. Kata psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu psycho dan logos. Psycho berarti jiwa, sedangkan logos adalah ilmu. Jadi, kedua kata tersebut kalau digabungkan berarti psikologi adalah ilmu jiwa. Pada definisi lain, psikologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang mental manusia, pikiran manusia, maupun tingkah laku manusia. Sedangkan pada kata pendidikan, berasal dari kata dasar didik yang mendapatkan awalan pe dan akhiran kan, yang memiliki arti sebagai suatu perbuatan. Nah, kata pendidikan sendiri merupakan sebuah proses di mana menerapkan metode-metode untuk mendapatkan suatu pengetahuan, pemahaman, maupun tingkah laku yang baik yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau digabungkan, kata psikologi dan pendidikan merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses belajar mengajar manusia yang berkaitan dengan ilmu pengajaran. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah psikologi. Psikologi pertama kali muncul itu di dalam ilmu filsafat yang dipelajari oleh para filsuf Yunani kuno pada tahun 500 hingga 600 sebelum Masehi. Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang masih muda yang mempelajari tentang jiwa manusia. Pada awal uraian mengenai pembahasan psikologi oleh para filsuf Yunani kuno ini hanya mempelajari tentang ketubuhan dan kejiwaan manusia. Dua tokoh yang sudah mempelajari psikologi pada ilmu filsafat itu adalah Plato dan Aristoteles. Sedangkan tokoh lain yang juga mempelajari tentang psikologi itu adalah bapak filsafat dunia, yaitu Thales. Pembahasan yang selanjutnya mengenai sejarah dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan itu pertama kali dikemukakan pada abad ke-20. Ada 3 tokoh terkenal yang mengemukakan psikologi pendidikan. Yang pertama itu adalah William James, yang kedua itu adalah John Dewey, dan yang ketiga adalah Thorndike. Thorndike ini merupakan orang pertama yang mengarang buku mengenai psikologi pendidikan. Tokoh lain yang juga mengemukakan soal psikologi pendidikan dari berbagai segi, ada dari segi filsafat, ada yang dari segi psikologi sendiri, maupun ada yang dari segi pendidikan. Yang pertama itu adalah Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengatakan dan mengemukakan sistem pendidikan itu berasal dari prinsip psikologi. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, itu ada John Locke yang mengatakan bahwa seseorang yang lahir itu tidak paham apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, dan berpotensi untuk mempelajari dunia luar. Selanjutnya itu ada Sigmund Freud, dan yang terakhir itu ada Jean Piaget. Nah, Piaget ini merupakan tokoh psikologi perkembangan yang mengemukakan tentang tahap-tahap perkembangan seorang anak untuk berpikir secara formal. Sejarah psikologi pendidikan sendiri juga ada di Indonesia, yaitu pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1953 yang dipelopori oleh satu tokoh, yaitu Slamet Iman Santoso. Nah, Slamet Iman Santoso ini mendirikan suatu pendidikan formal yang akhirnya pada tahun 1960 sudah sejajar dengan fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Selanjutnya, pendidikan tersebut mulai dikembangkan di Universitas Unpad
dan juga di UGM. Nah, hingga saat ini juga fakultas-fakultas psikologi sudah tersebar di seluruh Indonesia, baik itu di universitas swasta maupun universitas negeri. Cukup sekian pembahasan mengenai sejarah psikologi dan psikologi pendidikan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.